Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPG, saya Ulfa Dias Pratiwi dari PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas Jember. Dalam video ini, saya ingin merefleksikan hasil pembelajaran yang telah saya pahami pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran topik 5. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep reflektivitas? Konsep reflektivitas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman diri dengan cara mengevaluasi pengalaman atau pelajaran yang sudah kita alami. Dengan melakukan reflektivitas tersebut, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil keputusan atau mengambil tindakan. Pada topik 5 ini, konsep reflektivitas diimplementasikan dalam naratif literasi tentang perjalanan seseorang dalam pengembangan kemampuan literasi. Tujuan dari penugasan tersebut adalah saya dapat mengenali diri saya sendiri secara lebih mendalam karena bentuk reflektivitas tersebut menjabarkan bagaimana awal mula saya bisa memiliki kemampuan literasi numerasi. Dengan begitu, saya lebih paham akan apa yang harus saya tingkatkan lagi, strategi apa yang harus saya terapkan, dan tujuan apa yang lebih saya persiapkan untuk pengembangan diri yang lebih profesional lagi. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Ya, saya sangat yakin bahwa literasi sangatlah berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya dengan beberapa alasan. Yang pertama, pintu masuk ke pengetahuan dan informasi. Literasi memungkinkan seseorang untuk mengakses dan memahami pengetahuan dari berbagai sumber media. Dalam era digital saat ini, kemampuan untuk mencari, memilah, dan memahami sesuatu dapat diakses melalui internet, buku digital, majalah digital, dan lain-lain. Dengan begitu, literasi membuka pintu bagi kita untuk dapat terhubung dengan dunia. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Literasi membantu seseorang dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ketika seseorang terbiasa membaca, menganalisis sesuatu dari bacaan, dan juga memecahkan suatu masalah dari suatu bacaan tersebut, secara tidak langsung mereka akan meningkatkan kemampuan mereka dalam berpikir kritis. Yang ketiga, kemampuan komunikasi. Komunikasi juga perlu dalam literasi. Jadi, dalam literasi tidak hanya kemampuan membaca saja, seseorang dengan kemampuan literasi yang baik dapat menyampaikan ide-ide dengan baik juga. Dengan baik, jelas, dan dapat dipahami oleh orang lain. Lalu yang keempat, kemampuan mengambil keputusan diri. Literasi memberdayakan seseorang untuk mengambil kontrol atas hidup mereka sendiri. Dengan kemampuan literasi yang baik, seseorang dapat mengetahui hak-hak mereka sendiri dan dapat mengambil sebuah keputusan yang sudah matang dengan mempertimbangkan kekuatan dan juga kelebihan yang mungkin terjadi. Lalu yang terakhir, pengembangan teknologi dan inovasi. Dalam hal teknologi dan inovasi sangatlah berkembang dengan pesat pada era saat ini. Literasi memungkinkan seseorang untuk dapat terus mengikuti perkembangan tersebut dan mengontribusi dalam mendorong inovasi. Lanjut untuk pertanyaan yang ketiga, sebagai seorang guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Sebagai seorang guru, hal yang akan saya lakukan untuk membudayakan literasi adalah yang pertama, membuat program pojok baca.
Tujuan dari program tersebut adalah memudahkan peserta didik dalam mengakses buku-buku bacaan baik fiksi maupun non-fiksi. Yang kedua, membiasakan peserta didik membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peserta didik secara bebas memilih buku bacaan yang disukai seperti novel, cerpen, majalah, ataupun koran. Tetapi peserta didik tidak sekedar membaca saja, peserta didik harus dapat menuliskan refleksi dari apa yang telah mereka baca. Dan guru dapat memberikan paraf pada laporan literasi peserta didik ketika sudah melakukan refleksi tersebut. Lalu yang ketiga, mengadakan lomba karya mading. Lomba tersebut bertujuan untuk menarik minat peserta didik yang memiliki kemampuan menulis dan ingin membagikan karya mereka tersebut untuk dinikmati peserta didik lain pada mading sekolah yang telah disediakan. Lomba tersebut tidak hanya bermanfaat bagi peserta didik yang memiliki kemampuan menulis saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan literasi peserta didik lain untuk berkesempatan membaca. Selain itu, peserta didik lain juga dapat ikut serta menyuarakan karya siapa yang paling menarik dan menuliskan dalam selembaran kertas yang telah disediakan di dekat mading biasanya dan dimasukkan ke kotak suara sebagai penentu pemenang mading terbaik mingguan ataupun bulanan tergantung kebijakan dari sekolah. Lalu yang keempat, mengadakan kompetisi membuat jingle literasi. Dengan adanya lomba tersebut, peserta didik dapat berkesempatan untuk mengekspresikan kreativitas peserta didik dalam menciptakan lirik, musik, dan yang berkaitan dengan literasi. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan keterampilan menulis dan juga keterampilan menyampaikan pesan dengan cara yang unik dan menarik. Baik, sekian refleksi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PBG Indonesia.